Siapa sosok Bunda Putri ini memang masih menjadi misteri. Dan kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan politisi dari Partai Demokrat, dengan Bapak Joni Allen Marbun, dan juga ada politisi dari PKS, ada Bang Nasir Jamil. Selamat sore Pak Joni dan Bang Nasir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Nasir, kita terhubung melalui sambungan telepon. Saya mau ke Bang Joni dulu. Bang Joni, dengan pernyataan kemarin, kesaksian Pak Lutfi di persidangan kemudian mendapatkan reaksi yang begitu keras dari Presiden. Perlukah Presiden sampai bereaksi begitu keras? Karena ini juga justru menimbulkan banyak pertanyaan loh Bang. Ya, saya kira yang justru kita pertanyakan, saya kira bicara soal masalah-masalah pemerintahan. Tentunya kalau berbicara dalam kasus suap daging sapi, yang Susono itu adalah pembantu presiden. Kalau ditarik jaringannya, sebenarnya ada orang kan bukan karena Susono di sini adalah selaku ketua partai atau partai Pak lain Joni, yang bukan menteri. Pak Joni mohon maaf. Ke dalam Pak Joni. Suasana kebijakan atau kepentingan pemerintah mau bertanya atau kepada siapapun. Tentunya kalau dia mau bertanya, ya kepada kadernya adalah menteri. Kalau bicara mengaku-mengaku, tidak usah presiden. Salah satu misalnya menjual nama ketua umum partai pun ada orang untuk mendapatkan bantuan atau fasilitas tertentu. Tapi Pak kan Joni, perlu dicek dan dicek. Iya, Pak Joni, selama ini kita... Kenapa Pak Joni harus dalam persoalan tindak pidana korupsi suap impor daging sapi itu dimunculkan? Kan juga tidak tepat. Apalagi yang memunculkan itu adalah orang yang tidak berwenang untuk itu. Kecuali yang memunculkan itu adalah salah satu menteri, dalam hal ini misalnya Menteri Pertanian. Tetapi itu pun Menteri Pertanian. Kalau ada juga yang mengaku atau menjual-jual nama katakanlah pimpinannya, dalam hal ini Presiden, tentunya dia selaku menteri mengecek dan recheck. Tidak bisa katanya. Apalagi kalau orang itu tidak dikenal. Pak Joni, Anda masih mendengar kami, Pak? Tinggal disinkronisasikan sejauh mana persoalan kenal dan mengenal ini dalam soal kepentingan yang diminta. Oke, saya kira itu garis merahnya di situ. Jadi jangan hal ini menjadi... Baik, kita akan langsung ke Bang Nasir Jamil saja. Bang Nasir, ya, Bang, Anda menanggapi bagaimana pernyataan mantan Presiden PKS ini kemudian menyebutkan bahwa sosok Bunda Putri dekat dengan Presiden SBY. Apakah memang kader-kader PKS ini memang mengenal sosok Bunda Putri ini, Bang? ya, pertama begini ya, itu bahwa pernyataan itu disampaikan dalam persidangan, dan persidangan itu tentu kan disumpah ya, setiap orang yang memberikan saksi atau memberikan kesaksian itu disumpah, dan tentu diharapkan apa yang disampaikannya itu adalah sebuah kejujuran ya. Nah, hanya ketika misalnya LAI yang menyampaikan perihal tentang Bunda Putri, nah tentu ini kan juga harus didalami terutama oleh majelis hakim. Nah, kalau ditanya kepada saya pribadi dan juga barangkali sebahagian besar pengurus atau fungsionaris PKS mungkin tidak mengenal sosok Bunda Putri ini. Mungkin hanya kalangan atau orang-orang tertentu saja di PKS yang mengenal Bunda Putri ini. Saya saja baru mengetahui Bunda Putri itu saat kemudian namanya disebut di pengadilan tipikor oleh Ridwan Hakim, dan kemudian muncul di berbagai macam media yang disebut-sebut bahwa Bunda Putri ini punya akses kepada Presiden SBY dan juga seorang pengusaha katanya berskala global, punya hubungan punya koneksi ke Timur Tengah dan ke Turki dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, bantah membantah ini juga sudah sering terjadi. Beberapa waktu lalu misalnya ketika Sengman disebut-sebut dekat dengan kalangan istana. Bang Nasir? Itu kan, ya, halo? Iya, Bang Nasir, maaf saya potong. Tapi Anda tadi sudah menyebutkan bahwa pernyataan dari mantan presiden partai Anda ini kan dinyatakan di dalam persidangan, berarti ia di bawah sumpah. Jadi
tidak mungkin kan Pak Lutfi berbohong dalam persidangan tersebut. Berarti betul-betul ada sosok dari Bunda Putri ini, Bang Nasir. Artinya Anda percaya memang Pak Lutfi ini mengenal Bunda Putri dan kemudian Bunda Putri memang dekat dengan Pak SBY? Ya, begini, orang di dalam persidangan berusaha untuk menyampaikan apa adanya. Sehingga kemudian penyampaian dia ini diharapkan bisa meringankan, bisa mendapatkan pertimbangan dari majelis hakim dan meringankan nanti vonis terhadap yang bersangkutan. Jadi dia menyampaikan apa adanya begitu loh. Nah, Baik. kalau kemudian jadi saya lihat ya, Sengman itu waktu itu juga disebut-sebut dengan istana, kan banyak orang-orang dekat SBY yang ada di kabinet menolak, mengatakan tidak kenal, kemudian entah siapa dan sebagainya. Tapi Baik. ternyata kan Baik. akhirnya orang tahu bahwa Sengman itu dekat dengan presiden. Ya, Bang Nasir, baik kamu sudah mendapatkan poinnya. Pak Joni, apakah masih tersambung bersama kami? Ya, Iya, Pak Joni, yang ingin kami tanyakan, sebetulnya Presiden ini kan biasanya dikenal sebagai sosok yang sangat santun dan dalam memberikan pernyataan biasanya sangat terukur begitu parameternya, di mana beliau jarang sekali menampakkan emosinya, tapi dalam pidatonya kemarin ini nampaknya Presiden sangat marah. Menurut Anda kenapa kemudian Presiden ini sangat reaktif menanggapi pernyataan dari mantan Presiden BKS Lutfi Hasanisa? begini, presiden juga adalah manusia biasa. Siapapun juga, kalau hal-hal yang disebutkan sama sekali tidak ada hubungannya, ya tentunya juga sebagai manusia biasa, tentunya harus memberikan respon. Saya melihat beliau menyampaikan itu adalah masih dalam batas-batas normatif Baik. dan kewajaran sebagaimana beliau juga melakukan pidato atau memberikan satu pandangan-pandangan. Apalagi baik. persoalan ini kan persoalan khusus. Yang menjadi persoalan terlepas kenal atau tidak kenal. Presiden pastilah dikenal banyak orang. Apalagi orang-orang menekah ke atas. Oke, Apalagi baik. orang-orang yang punya kepentingan. Iya, baik, Pak. Persoalannya, apakah persoalan itu, apalagi dalam hal ini LHI, dalam kesaksian persidangannya, apa hubungannya gitu? Kalau memang ada hubungannya, buka konkret, jangan hanya dilempar isu sehingga mengalihkan perhatian. Baik, Pak Ini bukan Joni. soal bohong atau tidak Iya. bohong. Iya, baik, Pak Persoalan Joni. bohong dan tidak bohong ini sudah soal hal yang biasa. Apalagi Iya. sudah dalam kasus korupsi Iya, atau baik. dalam kasus hukum misalnya. Baik.